juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Lu sehat semua? Mas Aga, salah. Mas Jidan sudah sembuh? Sudah. Kemarin sakit apa? Sakit lambungnya. Oh, alhamdulillah udah sembuh. Di sini ada yang nggak masuk? Ya, nanti pas di presensi ya. Sekarang kita berdoa dulu. Ketua kelasnya, Mas Galang, yuk dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni amin. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita hari ini lancar, gak ada halangan apapun dan ilmunya bermanfaat buat kita semua. Nah, sekarang di presentasi tapi biar cepat, dipanggil aja seperti tadi. Yang nggak masuk siapa di sini? Mas Hasan. Mas Hasan bolos. Oh ya, siapa lagi? Hasan. Mbak Lia kenapa? Sakit? Udah dari kapan? Kemarin. Oh, besok kalau udah 3 hari nggak berangkat dijenguk bareng-bareng ya. Nah, terus siapa lagi? Cuman 2 itu. Oh ya. Semoga yang sakit kita doakan cepat sembuh. Yang nggak berangkat, yang nggak bolos, semoga cepat pulang terus besok berangkat lagi. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran dimulai hari ini, biar semangat, kita nyanyi dulu ya, biar tambah semangat. Di sini ada yang hafal lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat nggak? Nah, yang hafal maju yuk, dibantu teman-temannya yuk. Ayo Mbak Tiwi, ayo maju. Nanti yuk semuanya berdiri, Mbak Tiwi maju, semuanya berdiri. Yuk, kita mulai ya. Klik, Mas Aga. Indonesia hebat. Bangun pagi, ibadah, berolahraga, makan bergizi, bermasyarakat, tidur cepat dan istirahat. Bermasyarakat. Ya udah. Tepuk tangan buat Mbak Dini, yuk semuanya duduk. Gak apa-apa kita nggak hafal, nggak apa-apa. Yang penting kita jadi semangat ya nggak? Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan, bentar, ada yang masih ingat? Nggak? Minggu lalu kita belajar tentang gerak. Ada yang masih ingat gerak itu apa? Ngacung dulu dong. Ada yang masih ingat? Apa, Mas Geza? Perpindahan Geza. Perpindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ada lagi? Mas Galang, yuk. Tarikan atau dorongan menyebabkan gerak. Gerak. Saya. Apa itu gerak? Gerak.
Obat. Yang atas. Lupa, oh ya nggak apa-apa. Jadi yang dijawab Mas Geza tadi benar. Gerak itu begini. Ini bergerak, ada perpindahan posisi. Nah, apa yang mempengaruhi, apa yang membuat benda itu bergerak? Ada yang tahu? Kok udah pinter ini Mas Geza, mantap. Tosnya 2 kali. Jadi yang dikatakan Mas Geza benar. Jadi yang menyebabkan benda bergerak itu adalah gaya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi gaya. Kita akan membahas pengaruh gaya terhadap benda, gerak benda, dan bentuk benda. Nah, nanti hari ini kita belajarnya tentang itu. Kemudian nanti Bapak Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Masing kelompok membahas 1 gaya. Dan di akhir pembelajaran nanti teman-teman akan saya minta untuk presentasi ke depan. Oke? Orang gue slide, Wito. Nah, jadi nanti kita akan melakukan percobaan ya. Tapi sebelumnya kita tonton dulu videonya tentang gaya sebagai pengantar bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat cerdas, jumpa lagi ya di channel ini untuk belajar bersama tentang pengetahuan dan wawasan. Kali ini kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap benda. Sebelumnya kita ingat dulu ya pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya. Pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama, perhatikan ilustrasi berikut ini. Meja yang semula diam ketika didorong menjadi bergerak. Selanjutnya perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa bola yang ditendang menjadi menggelinding. Hal ini menunjukkan pengaruh gaya terhadap benda diam menjadi bergerak. Contoh yang ketiga, perhatikan pada ilustrasi berikut ini. Mobil yang mogok didorong agar maju. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa gaya itu mempengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda yang kedua, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam.
akan berjalan dengan cepat. Gaya memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat juga terjadi pada peristiwa berikut, yaitu jika motor digas dengan sangat kuat, maka motor juga akan bergerak semakin cepat. Dan pengaruh gaya terhadap benda yang kelima adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya terdapat pada peristiwa berikut, yaitu ketika seorang perajin membuat gerabah dari tanah liat. Dalam keadaan basah, tanah liat ini bersifat lunak. Dengan menekan-nekannya, artinya perajin ini memberikan gaya pada tanah liat, maka tanah liat dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh yang lain terjadi pada peristiwa berikut, ketika ada sebuah batu besar yang dipukul-pukul dengan palu, maka batu besar ini akan pecah menjadi batu kecil-kecil seperti gambar berikut. Nah, itu video pembelajaran kita pada kali ini. Setelah menyaksikan video pembelajaran, ada yang bisa mendefinisikan? Coba ada yang bisa mendefinisikan dari video tadi? Gaya itu ada apa aja? Penjelasannya setahunya aja nggak apa-apa. Mas Galang, mau? Menggerakkan benda, Apalagi? mengubah, menghentikan benda, Terus? merubah arah, Lagi? merubah bentuk. Ya, jadi dari kelima yang tadi disampaikan di video, intinya itu ada dua pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda, bisa mempercepat, memperlambat, dan menghentikan, bisa menggerakkan juga. Yang kedua, bentuk benda. Nah, contohnya begini. Jadi definisi gaya yang sebenarnya itu adalah gaya itu adalah usaha. Contohnya begini. Saat kita memberi dorongan, kita memberikan gaya. Saat saya ya mendorong papan tulis ini saya memberi usaha berupa dorongan agar papan tulis ini bergerak. Ini saya memberi gaya dan papan tulisnya bergerak maju. Lagi, di sini ada yang sudah pernah melihat orang-orang yang mendorong mobil? Nah, kita analogikan mobil itu di tembok ya, teman-teman, anak-anak. Kalau saya mendorong tembok, ini saya memberi gaya, tapi kenapa tembok ini nggak bergerak? Ada yang tahu? Benar, tidak kuat. Jadi di sini yang saya lakukan di mobil, yang ini dianggap mobil, usaha yang saya berikan itu tidak cukup besar untuk mendorong mobil. Makanya kalau yang mendorong mobil pasti beberapa orang, misal bersepuluh orang atau berlima orang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan proyek mini ya. Nanti teman-teman, adik-adik, anak-anak ding, nanti anak-anak akan saya bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya satu gaya. Kalian semua melakukan percobaan tentang gaya itu. Oke, kelompoknya saya bagi di sini aja ya. Dipanggil atau mau berhitung? Berhitung. Berhitung aja ya, 1 sampai 5 yuk, dari Mas Galang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1,
Empat, tiga, lu, jawab kayak. Tiga. Tadi berapa Mbak Nisa? Dua, tiga. Udah? Sudah belum? Nah, sekarang duduk berkelompok terus nanti saya bagi masing-masing gayanya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5 tengah. Jangan ding. 1 sana yuk. 4 sana, 4 sana, Mas. 3 situ. Oke, makasih ya.
Kelompok 1 sini ya. Kursi yang ini jangan dipakai ya. Yang ini nanti buat percobaannya kalian ya. Boleh. Oh, tadi. Dari kita bagi tak panggil. Itu tak panggil dari satu-satu ya. LKPD. Gambar satu gambar benda untuk menjelaskan bendanya kuning LKPD di. Kan itu masih ada dua. Yang ini nanti dipakai. Pakai itu. Ayo pakai itu ayo. Kelompoknya di sana, pojok sana ya. Kalau di tengah nanti ngalangin pojok sana ya. Kalau anak hebat saya gitu. Kalau saya panggil anak hebat saya gitu ya. Anak hebat. Nah, yuk semuanya duduk dulu. Nanti saya Pak Guru jelaskan ya. Enggak. Nah ya ini Pak Guru jelaskan dulu. Jadi nanti tak dengarkan dulu ya semuanya. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan LKPD sama kertas warna ini. Nah, nanti pengerjaan proyeknya bisa melihat di LKPD ini halaman pertama nanti diisi untuk nama kelompoknya, ini diisi nama gayanya ya. Dapatnya gaya apa, terus ini nama anggotanya. Kalau nggak muat di sini ya. Nah, terus di halaman 2 ini ada instruksi. Nah, sebelum kalian melakukan proyek, nanti dibaca dulu instruksinya. Terus lanjut. Nah, nanti di sini ada dari kegiatan 2 sampai ke kegiatan 7, nanti ada masing-masing gaya. Misalnya kelompok 1 mendapat gaya dorong. Nah, nanti menerusnya di kegiatan 2 gaya dorong. Kemudian kelompok 2 mendapatkan gaya tarik. Nah, nanti menerusnya di lembar ke gaya tarik. Begitu ya. Jadi sesuai lembarnya ya anak-anak. Nah, terus nanti setelah selesai Pak Guru minta anak-anak untuk menuliskan hasil proyek kalian di sini. Nanti apa yang kalian lakukan, terus apa saja. Jadi misalnya kelompok 1 mendapat gaya dorong. Kalian pas gaya dorong itu melakukan percobaan apa? Kemudian bendanya apa yang dilakukan uji coba. Kemudian pengaruhnya gaya dorong terhadap arah, terhadap gerak benda, dan terhadap bentuk benda ya. Anak-anak paham? Nah, oke, untuk kelompok 1 mendapatkan gaya dorong. Yuk, bisa ke sini satu perwakilannya, tak kasih LKPD. Ini nanti dibuat. Ini LKPD-nya. Ini buat pesawat. Ini sama digambar ya. Ya. 5 menit ya. Gambar buat pesawat-pesawatan. Ayo dibantu. Ya, ada yang bisa membantu Pak Guru? Mas Andri bantu dulu ya. Oke. Kelompok 2 mana? Mas Andri mau bantu dulu, yang lain maju yuk. Mas Andri ngasih yang ini aja. Oke. Tulisnya nanti. Ini pakai ini, lupa belum dikasih. Ini udah dapat. Kertasnya belum dikasih Mas Andri. Oh, udah. Spidolnya. Gaya tarik, bentar, gaya tarik. Gaya tarik dapat ini. Gaya tarik ini. Gaya tarik. Kelompok berapa? Kelompok 3 dulu ya, ya. Kelompok 4 apa ini? Bentar. Kelompok 4 magnet ya. Enggak apa-apa, udah sampai sini. Magnet. Sebentar. Magnetnya ini. Terus spidolnya ini ya. Kelompok 3 gaya apa? ini amarang Kelompok 3 gaya gesek. Nanti pakai ini, terus nanti tak dampingi ya. Terus sudah dapat LKPD-nya? Belum. Ini LKPD-nya ya. Gesek-gesek gini ya, Pak. Digesek-gesek sama ini belum. gravitasi nggak batu Kapurin di. gravitasi nggak batu Jadi kayak gravitasi. Aku udah begini, Pak. Ayo. Dah, kelompok 5 batu sama ini ya. Dah, makasih ya Mas Andre. Nah, sekarang teman-teman, anak-anak lakukan sesuai instruksi ya. Nanti untuk tim spotting
nanti bisa membantu mendampingi tiap kelompok. Ya, boleh. Nanti dibuat percobaan ya. Bentar. Enggak, ini yang ini nggak usah, nggak apa-apa. Langsung ke kegiatannya kelompok kalian. Kelompok kalian kelompok dorong. Ya. Langsung ke kelompok kalian ya. Harusnya satu-satu aja Pak, kok banyak-banyak. Ya kan nanti dilengkapi. Pusing aku Pak. Nanti dilengkapi. Ini proyek mini. Ya ini dilengkapi ya. Ada yang menggambar, terus ada yang nulis, ada yang melakukan percobaan. Ini instruksinya. Kamu nanti melakukan percobaan mendorong kursi ya. Mendorong. Kalau mendorong dorong apa aja, nggak apa gambar nggak apa, tapi jadi gini. Nanti kan gaya dorong pengaruh gaya dorong kan. Oh. Saya dorong, aku mau dorong. Mulai nawar. Aku mau dorong agak. Dorong agak. Udah paham semua? Kenapa, Mas Didan? Bukan itu dipakai buat percobaan, Mas. Udah bisa belum kelompok magnet? Bisa. Nanti lakukan percobaan terus dicari yang bagian kelompoknya mana. Ya? Kan pulangnya masih lama, ayo dikerjain dulu. Ya. Enggak. Nah, kan kamu dapatnya kelompok gravitasi, yang kerjain kelompok gravitasi aja, nanti yang lain saling melengkapi waktu presentasi. Jadi kita gaya tari aja kan? Ya, Kita kerjanya gaya tari. gaya tari aja. Ayo, kalau ini kan Gimana? ada dorong tetap didorong kayak biasa. Cara dorongnya ke depan ke belakang sama. Kan semua bisa. Kan semua didorong itu tinggal didorong. Iya Pak, gimana Pak? Gimana sih Pak? Oh. Tuh di ini gaya dorongnya pengaruhnya beratnya itu, berat. Berarti bukan cara dorong. Iya, cara dorongnya maju kan gitu. Jadi itu ya. Kan masuk ke hasil pengamatan. Hasil pengamatannya nanti intinya kalau gaya dorong itu gayanya geraknya kemana gitu loh. Ke depan. Kan kalau mendorong kan gini. Yuk kita percobaan dorong dulu sini. Kalau dorong sumbernya mana? Sumber tenaganya mana? Nah, bendanya yang kalau Bapak dorong ini set, gerak bendanya kemana? Ke depan. Nah, berarti nanti didefinisikan itu ya. Ada sumber, ada benda, ada arah. Ya, sama ini. Ya sebentar. Ini ya, nanti ini dikasih tekan-tekan ya. Nanti perubahan benda. Ya. Ya. Satu-satu dulu ya, ini dulu ya. Ya. Enggak, ngerjainnya yang kayak kalian kayak magnet aja. Kayak helikopter aja. Direkam. Ya. Nanti dulu. Ya, nanti habis presentasi baru. Iya. Pokoknya yang dikerjain cuman bagian gayanya kalian untuk bahan presentasi ke depan. Ya. Ini apa ini? Ini nggak usah, yang cuman ini aja. Menyimpulkan nanti. Kan ini dulu. Dibuat presentasi. 10 menit ya. Anak-anak 10 menit ya. Apa tadi? Gaya tarik. Ya. Kita bingung mau ngerjain yang mana aja. Yang dikerjakan yang bagian kegiatan ketiga. Kegiatan 3 mana? Kegiatan 3 biasa kita dapat gaya tarik
Ya berarti kayak nomor 4 ini, nomor 4. Udah ada kegiatannya gimana Pak? Kan udah ada penghapus, udah ada penghapus Kak. Diganti. Udah dikasih tali penghapus. Kegiatan 3 gesek, kita dapat daya tarik ya. Ya berarti kayak nomor 4 ini, nomor 4. Udah ada kegiatannya gimana Pak? Kan udah ada penghapus, udah ada penghapus Kak. Diganti. Udah dikasih tali penghapus. Baru ini cuma 1. Ya, yang dikerjain cuma lembar keempat. Jadi gini, semuanya dengerin dulu ya, anak-anak hebat. Nah dengerin ya, yang dikerjakan cuma bagian kelompoknya kalian aja, dibuat bahan untuk presentasi ke depan. Jadi 10 menit dari sekarang nanti kalian presentasi ke depan ya. Ya, yang buat presentasi di kertas yang besar. Ngisinya di situ, percobaannya kalian dijawab di situ. Kan udah tak kasih benda media-media itu kan? Yang itu kalian nanti ke perubahan bentuk benda di pengaruhnya ya. Ini apa Pak? Ini buat gambarnya yang presentasi ke depan nanti digambar. Kalian lakukan percobaan pakai itu, kapur. Berarti ini enggak usah. Ya, jadi gini. Percobaannya kalian kapur, digerak-gerakan. Nah, pengaruhnya terhadap gerak benda itu apa? Menghambat. Ya. Menghambat. Kemudian terhadap bentuknya apa? Berkurang. Oke? Berkurang. Terus yang mempengaruhi itu apa? Permukaan. Masih mau koin satu apa? Nah, sama koinnya gini kan nanti gesek di sini ada bekasnya kan. Terus koinnya juga jadi panas kan. Nah, itu ditulis juga. Pak tapi bau Pak. Gak apa-apa, nanti cuci tangan yuk. Enggak, nanti cuci tangan. Ayo. Ayo waktunya nanti habis, ayo. Tangan ke depan. Dah. Jadi yuk Mas Galang pesen tak yuk. Jadi kayak yang tadi tak jelasin dulu. Ini Mbak Salwa juga lagi kerjanya bener ini. Dilanjutin ya. Cara dorongnya nggak bisa. Ya coba. Ya dari belakang, sumber dari belakang gitu. Bener. Dikasih orangnya yang dorong. Aku tahu, sumber dari belakang yang didorong di depannya. Iya. Enggak apa-apa. Enggak, cuman bagian kelompoknya kalian gayanya. Apa? Narik kursi atau narik ini? Semua kan tadi udah tak kasih bahan. Cuma ini doang, menarik penghapus. Iya kan ini masa penghapus pakai tali kayak gini? Ya yuk, coba kalian presentasi pakai ini yuk. Ya boleh. Ya. Boleh ya. Nah nanti gini. Sebentar ya, sebentar anak. Apa? Oh ini dulu. Ya ya. Ini yang bisa gambar di sini Mbak Isna nanti menggambar ya. Terus yang Mbak Anissa sama yang lainnya melakukan percobaan yuk berdiri dulu. Ayo, jalan percobaan yuk Mbak Isna gambar. Jadi intinya nanti itu kayak tarik itu ya. Sumber gaya ini sumber. Narik set, arah bendanya kemana? Mendekat ke sumber gitu. Diikat berarti. Iya. Diikat, yang ini aja yang Gambar benda yang ditarik terus sama orang yang menarik terus sama arahnya kemana? Mas Taswa. Jadi, arahnya itu ke sumber. Mendekat ke sumber. Ya. Gimana? Jadi gini, kalian percobaannya siapa yang mau percobaan bareng Bapak sini yuk? Bonekanya mana? Terus yang satunya apa lagi? Batu. Batunya mana tadi? Sama apa yang ketiga? Pensil. Sama ini aja, diganti jangan pakai ini. Maaf.
lepas. Nah, percobanya pakai dua ini ya. Kalian dari ketinggian dilepaskan bersamaan. Nah, yang jatuh duluan mana? Kenapa kok duluan bonekanya? Nah, itu ditulis nanti ya. Ya, ketinggian bersamaan gini, sama ketingginya. Tuh dikira tuh kok 1,5 meter gitu. Apa yang terjadi? Iya kan sama. Itu waktu dulu 1,5 terus yang di sini apa yang terjadi? Lebih dulu, lebih lambat. Kenapa? Karena lebih berat. Jadi kesimpulannya itu kan. Bisa beli enggak? Coba, mana magnetnya? Ini ya. Kenapa kok magnetnya bisa menarik ini, logam ini? Terus kalau ini kok nggak bisa ketarik, kenapa? Nah, jadi Karena bukan besi. benda yang ini namanya benda Besi. pragmatik toh. Ferromatik. Nah, ferromatik. Terus yang ini namanya diomagnetik. Nah, ini ferromagnetik. Itu yang ditulis ya. Jadi intinya kok kenapa ada benda yang kalian lakukan percobaan nggak bisa menempel, tapi ada yang bisa menempel. Nah, nanti dijelasin. Ya. Ayo, 5 menit lagi. Itu. Nah, terus yang ini ada sumbunya. Ini selatan sama utara. Jadi kalau ini nggak bisa lagi nih. Sehingga dia apa? Ini bisa bertolak-tolak. Bentar tak ambilin dulu, lupa. Diomagnetik. Ya. Ini kan hasil pengamatan kan saya dapat itu Pak gaya dorong. Berarti hasil pengamatannya sama semua. Gaya benda yang benar enggak yang tadinya bergerak diam menjadi bergerak. Ya, terus Semua sama ya tambah lagi. Ini diganti aja. mobil. Yang bendanya berat. Terus yang nggak bisa bergerak gara-gara tadi yang tak jelasin satu itu. Ya. Yang ini buat apa sih? Yang ini nggak jelas. Ini loh dari tadi tuh Pak Guru tuh udah bilang. Nah, Itu dah. bisa Jangan teriak-teriak ya, yang pelan-pelan ngomongnya yuk. Sama temennya jangan teriak-teriak. biarin. Kan lagi berantem. Jadi ini dibuat gini loh. Lihat, ini Bapak ngasih gaya nggak? Ya. Ya, Nah, Hancur. berubah nggak Ya, bentuknya? berubah bentuk. berubah jelek jadi ya. Nanti tapi kok ini aja. Waktunya ibu kelas 11 menit. Udah ada yang selesai? 2 menit lagi ya. Gambaran tuh Pak. Pakai tulisan juga nggak apa-apa. Ditulis nggak apa-apa. Pakai spidolnya belum dapat kok. Pakai spidolnya aja. Udah ini udah dapat Pak. Nih pakai yang ini. Yuk ya, tinggal 2 menit ya, dibuat gambar sekarang. Yang udah selesai nanti langsung tak suruh maju. Yang itu kan siapa? Berarti cepet deh. Pak Guru sekarang sih kayak enggak mau. Yang cepat. Dibagi ya, ada yang gambar, ada yang nulis biar cepat. Ini ditulis, tulis aja nggak apa-apa, tulis aja nggak apa-apa, sama aja nggak apa-apa tulis. Ya. Jadi ini gambar orang, terus jatuhin benda sama tapi jatuhin gitu. Dua aja yang dilaporin 2 aja. 1 kan, orangnya 1 tapi kan tangannya 2 gini. Nah gitu aja, ayo.
sama bendanya dimasukin ya. Gambar toh yang tadi dulu. Ini apa yang terjadi sama kesimpulan itu sama. Ya. Apa yang terjadi? Bendanya lebih cepat. Apa? Terkotor saja batu lebih cepat jatuh, lebih jatuhnya. Nah itu apa yang terjadi tuh? Nah, kesimpulannya kalau dibuat batu lebih cepat jatuh karena memiliki massa yang lebih berat. Gitu. Jadi kesimpulannya gaya gravitasi itu yang mempengaruhi adalah berat benda. Yang tadi ada plastik sama boneka. Plastik sama boneka, iya. Harus dua perbandingannya. Plastik sama boneka. Ya plastik sama boneka. Ya, yuk. Yuk. Udah ada yang selesai? Gimana? Udah gitu gak apa-apa. Kita satu aja. Tekan dikit. Malah ini. Udah? Yang udah siapa angkat tangan? Kelompok 3 dulu. Tadi yang selesai kelompok 3 dulu. Yuk, kelompok 3 maju ke depan presentasi. Semuanya. Sama dipraktekkan ya. Yang tadi presentasinya. Dorong gak? Ayo. Nis. Yuk. Saya kira usah. Yuk. Semuanya yang nggak presentasi didengarkan ya. Yuk. Anak-anak hebat. Yuk kita dengarkan kelompok 3 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan mempresentasikan hasil studi dan teman-teman saya. Yang pertama yaitu pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan pada benda atau usaha merusak. Yang dorong aja. Sini yang satunya depan dan dia sama tidak mengarahkan. Diperhatikan ya teman-teman, anak-anak. Tidak dikontrol lagi. Terus digesek lebih kuat. Terus tadi berubah bentuk. Nah kemudian ditekan sambil digesek sambil ditekan. Patah hancur habis, kalau benar-benar patah habis. Terus kemudian koin kalau digesek tadinya ya Jadi kesimpulannya apa tentang gaya gesek itu? makanya yang Udah ditemukan belum? kesimpulannya yaitu gaya gesek bisa dapat mengubah bentuk dari yang panjang menjadi pendek gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi gini ya, penguatan dari Bapak. Jadi ininya gaya gesek itu dapat menahan gerak benda. Seperti saat kita tadi ini mana kapurnya? Kalau ini nggak ada gesekan antara ini, kita bisa bergerak lebih cepat. Tapi kalau ada gesekan kan jadi terhambat, ada gesekan ya kan. Nah jadi kemudian akibatnya apa? Benda ini menjadi terhambat dan juga dapat menggerus dari permukaan ini. Jadi yang mempengaruhi dari gaya gesek itu adalah permukaan antar benda. Semakin halus permukaannya, semakin kecil gesekannya. Itu ya intinya dari gaya gesek. Ya terima kasih buat kelompok gaya gesek. Beri tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 1. Boleh ditutup dari kelompok. Ayo kelompok 1.
Cepet ya, sing cepet ya. Aja pas aja ya. Gue kursi nggak? Kawan ya. Nanti dulu didengerin. Nanti dulu. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan menjelaskan tentang gaya dorong. Apa itu gaya dorong? Kita di sini Ya. di sini tuh ada kursi, terus papan tulis, meja sama mobil. Nah cara dorongnya itu kalau kursi itu sumbernya itu dari belakang. Nah contohnya kayak gini, di sini kamu sumbernya itu dari belakang didorong ke depan. Habis itu papan tulis ini didorong seperti tadi Pak Juru yang menyontohkan, sumbernya itu dari samping yang didorong depan di samping. Ya benar. Habis itu meja sama mobil, sumbernya kalau meja itu bisa dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Kalau mobil itu sumbernya dari belakang, yang di depan itu. Kalau sumbernya dari belakang, benda yang tadinya diam yang didorong di depan itu, didorong di depan itu tetap diam. Karena usaha yang diberikan kurang. Usaha yang diberikan lebih kecil. Nah, jadi intinya gaya dorong itu definisinya, dengarkan ya, definisinya gaya dorong itu adalah memberikan gaya dari belakang. Mau dari sisi sini, tapi tetap namanya kita menunjukkan dari belakang. Dengan cara mendorong, memberikan gaya, dengan dimana benda tersebut bergerak ke arah depan, menjauh dari sumber gaya. Contohnya seperti tadi Mas Galang lihat, anak-anak lihat Mas Galang mendorong. Nah ini Mas Galang sebagai sumber gayanya, berada di belakang benda, mendorong benda tersebut berjalan ke arah depan. Begitu ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh ditutup. Yuk kelompok 2 yuk. Cepet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mulai ke siap-siap dimulai kok. Mulai ke kapan? Gaya tari. Langsung saja. Mulai dari tali yang ditaruhkan ke kursi. Dengarkan ya anak-anak. Jadi. Ada yang praktek lari-lari kayak adegannya Boleh. Diperhatikan dulu. Nah, yang pertama di sini kelompok kita dapatnya itu menarik kursi pelan-pelan dengan tali. Pelan-pelan. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, kursinya bergerak nggak? Ya. Bergeraknya pelan atau cepat? Pelan. Pintar. Yang kedua, kelompok kita itu dapat menarik kursi lebih kuat. Nah, bergerak nggak? Gerak. Lebih cepat nggak? Iya. Oke. Nah, yang ketiga itu melepas tali. Nah, Udah habis ya teman-teman waktunya. Baik,
Untuk pertemuan kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai sini dulu. Untuk presentasi dari kelompok 2 kemudian kelompok 4 dilanjut besok ya, sama kelompok mana yang belum. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan ya. Nah, ini dulu, dan nanti LKB-nya disimpan semua dan alat-alatnya bisa dikembalikan ke depan. Terima kasih. Kembali dulu kelompok 2, terima kasih. Sudah. Oh ya. Sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Yuk, ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Siap, siap. Berdoa mulai. Allahumma arinal haqqa ya, alhamdulillah buat anak-anak bisa pulang yang piket-piket ya. Sama kursinya ditata lagi yang piket, ayo. Ya.